Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang berada di rumah, yang berada di mana saja. Selamat berjumpa dengan Bapak, dengan saya, dengan pembelajaran fisika untuk kelas 10 MIPA maupun lintas minat di IPS. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan jangan lupa kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa, mari kita beradaptasi dengan kehidupan normal ya, dengan kebiasaan baru, dan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan atau akan menjelaskan tentang bab berikutnya, KD berikutnya, tentang gerak vertikal. Pada tujuannya dalam pembelajaran ini, tujuannya setelah Ananda mempelajari atau mengikuti pembelajaran ini, ya diharapkan satu, dapat menyimpulkan kecepatan benda yang bergerak vertikal ke atas. Kedua, dapat mengaplikasikan persamaan-persamaan pada benda bergerak vertikal ke atas. Ketiga, dapat menyimpulkan kecepatan benda yang melakukan gerak vertikal ke bawah. Yang keempat, Ananda diharapkan dapat mengaplikasikan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke bawah. Dan yang terakhir, kelima, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian gerak jatuh bebas. Baik anak-anakku semua, semoga Ananda dapat mengikutinya dengan baik, dengan semangat, dengan cerdas ya. Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran ini yang Bapak sebutkan tadi bisa berada dalam kemampuan kalian. Gerak vertikal adalah gerak benda yang tentunya saja arahnya ke atas maupun ke bawah. Tentu saja ini gerak yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi, yang dipengaruhi percepatan gravitasi bumi. Contohnya ya, satu, misalnya pesawat ruang angkasa yang diluncurkan dari muka bumi, itu gerak vertikal tuh ke atas ya. Kedua, benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Yang ketiga, contohnya gerak jatuhnya air hujan ke bumi, itu gerak vertikal. Yang keempat, kelapa jatuh dari pohonnya ya, atau jeruk jatuh dari pohonnya. Nah, itulah 4 contoh dari gerak-gerak vertikal. Tentunya saja nanti Anda semua bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Sebelum kita melanjut kepada persamaan-persamaan, baik Bapak jelaskan dulu besaran-besaran yang ada di sini di gerak vertikal. Di gerak vertikal, karena geraknya adalah gerak GLBB, jadi gerak vertikal itu sesungguhnya adalah gerak GLBB. Ya, oleh karena itu maka
persamaan-persamaannya menganalogi ke persamaan gerak GLBB. Ya, itu. Contohnya kalau di GLBB jarak, ada jarak S, maka di sini ada ketinggian, jadi H. Kemudian di sini ada kecepatan awal, tentu saja V0. Yang ketiga ada kecepatan sesaat juga sama. Dan kemudian ini yang khas di sini. Di gerak vertikal ya, beda dengan di GLBB atau di GLB. Kalau di GLBB A-nya itu adalah Pi1 min Pi0 per delta T kan? Maka di sini percepatannya menggunakan percepatan gravitasi bumi, maka disebut sebagai percepatan yang konservatif, artinya percepatan yang sudah terkandung di alam. Ya, sekali lagi Bapak kuatkan bahwa percepatan yang ada di gerak vertikal adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya bisa 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat ya. Nah, itulah anak-anakku hal-hal yang perlu diketahui dulu oleh Ananda sebelum kita melanjutkan kepada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Ya, mari kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita masih menjelaskan tentang gerak vertikal ya. Namun sebelumnya anak-anakku, bahwa kalau benda jatuhnya pasti kemana? Ya, kalau benda di muka bumi pasti akan jatuhnya, jawabnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Nah, apa jawabannya? Karena ya, kenapa? Kalau benda jatuhnya ke bawah, karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Kenapa benda jatuhnya ke bumi atau ke bawah? Karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian arah gaya gravitasi bumi atau arah percepatan gravitasi bumi itu arahnya kemana? Ya ke bawah, ya. Ke bawah, artinya ke bawah itu ke pusat bumi. Artinya ke bawah itu ke pusat bumi, ya. Jadi kalau benda yang berada di permukaan bumi atau di sekitar bumi, maka akan dapatkan gaya tarik oleh gaya gravitasi bumi. Pasti jatuhnya ke bumi, artinya berarah ke pusat bumi. Jadi ya, bahwa gaya gravitasi atau percepatan gravitasi bumi arahnya ya menuju bumi, menuju ke bawah, ya itu. Anak-anakku, bahwa gerak vertikal itu dibagi tiga ya. Satu, gerak vertikal ke atas, ya. Dua, gerak vertikal ke bawah, dan ketiga, gerak apa? Ya, gerak jatuh bebas. Baik, kita lihat satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Sekali lagi, persamaan-persamaan yang ada di sini, karena sesungguhnya gerak vertikal itu adalah gerak GLBB, maka persamaan-persamaannya menganalogi dari gerak GLBB itu saja ya. Nah, pertama kita bahas tentang A, gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas. Contohnya, nah ini syarat-syaratnya ya. Pada gerak vertikal ke atas ya, berarti gerakannya melawan gaya gravitasi bumi ya. Berarti gerak benda melawan ya
percepatan gravitasi bumi. Melawan karena geraknya ke atas, gaya gravitasi percepatan gravitasi ke bawah berarti melawan. Yang kedua gerak di sini bahwa percepatannya ya, percepatan yang ada. Ingat bahwa kemarin waktu kita belajar tentang GLB di gerak horizontal, itu percepatannya kan ada, bisa dicari dengan persamaan P1 dikurang P0 per delta T. Nah, di sini tidak ya, sekali lagi bahwa percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi. Tuh yang disebutnya simbolnya kan G ya. Nah, maka percepatan gravitasi bumi inilah yang disebut sebagai gaya konservatif, gaya yang terkandung di alam. Jadi untuk pada gerak vertikal percepatannya nggak usah dicari, sudah menggunakan percepatan gravitasi bumi ya. Nah, ini pada gerak vertikal. Nah, oleh karena itu coba kalau ini benda dari bawah ke atas. Ayo kita pikirkan, kalau kita melemparkan bola dari bawah ke atas ya, bisakah jalan sendiri? Bisa nggak jalan sendiri? Kalau kita menggerakkan benda bola misalnya nih dari bawah ke atas, bisakah berjalan sendiri? Tidak bisa, maka harus dengan kecepatan awal. Tuh. Jadi kalau supaya benda bergerak ke atas, vertikal ke atas, harus memberikan kecepatan awal. Di catatannya harus diberi kecepatan awal. Nah, jadi tangan kita menggerakkan itu berarti memberikan kecepatan awal. Tuh, tanpa memberikan kecepatan awal, benda tidak akan bisa bergerak vertikal ke atas, ya. Kemudian kecepatan bendanya bagaimana kira-kira? Karena dia melawan gaya gravitasi bumi, maka kecepatan benda dari bawah ke atas makin ke atas makin kecil ya. Makin ke atas makin kecil. Jadi kecepatan benda makin ke atas makin kecil. Nih catatan pada gerak vertikal ke atas ya. Satu, gerak benda melawan gravitasi bumi, maka percepatannya menggunakan percepatan gravitasi bumi ya. Yang kedua, harus diberikan kecepatan awal ya. Yang ketiga, yang keempat, maka kecepatannya karena melawan gravitasi bumi makin ke atas makin kecil, dan di titik tertinggi atau titik maksimum kecepatannya habis ya. Di titik tertinggi ya berarti kecepatannya habis. Nah, jadi contohnya begini. Kalau ini bumi, kita melemparkan bola. Nah, di titik 0 ya, ini di titik 0 lemparkan ke bola sini. Set. Berarti ini kecepatan awal. Makin lama makin atas ya, maka kecepatan ini misalnya titik 1, ini disebut P1. Nah, berarti dengan demikian tinggi ini disebut tinggi H, ketinggian. Maka misalnya dalam sebuah benda atau sebuah bola ya, sebuah bola
dengan kecepatan awal P0 dilemparkan vertikal ke atas itu ya. Kemudian di titik 0 kecepatannya P0 maka mencapai titik 1. P1 berarti kecepatan sesaat. Persamaannya berarti jarak yang ditempuhnya, ketinggian yang ditempuhnya ini h. Maka tadi Bapak bilang menganalogi ke persamaan GLBB. Jadi yang pertama adalah ketinggian. Nah, di GLBB S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat kan gitu. Siapa yang ingat lagi? Masih ingat? Coba diulang. S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat kan. Nah di sini S-nya jadi H sama dengan P0 kali T ya. Karena melawan berarti ini min setengah G A-nya jadi G T kuadrat. Jadi kalau balik lagi, kalau di gerak horizontal S P0T ditambah setengah AT kuadrat, di sini S-nya jadi H P0T karena melawan min setengah A-nya jadi G T kuadrat. Itu ya. T kuadrat itu ketinggian. Ini namanya ketinggian. Kemudian kecepatan. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, ingat. Kita ingat kembali ke GLBB di gerak horizontal. Gimana kecepatan sesaat? P1 sama dengan P0 ditambah AT. Jadi di sini jadi tetap P1 sama dengan P0. Nah, ditambahnya jadi kurang karena melawan gravitasi. A-nya jadi G kali T. Itu. Jadi kecepatan sesaatnya ya sekali lagi menganalogi ke peristiwa GLBB gerak mendatar ya. Yang ketiga adalah percepatan. Ya. Percepatan di GLBB horizontal gimana? A sama dengan P1 dikurang P0 per T. Di sini mah sama dengan G yang nilainya bisa 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat. Nah inilah ya. Ini hal-hal yang ada pada gerak vertikal ke atas. Nah inilah substansinya sudah tersampai ya. Nah, itu. Sekarang Bapak berikan contoh soal. Bagaimana, paham? Baik, Bapak berikan contoh soalnya ya untuk gerak vertikal ke atas. Nih. Bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 22 meter per sekon. Dan G-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Dalam waktu 2 sekon, tentukan A. ketinggian yang dicapai bola dan B. kecepatan bola ya, kecepatannya. Nah, di sini diketahui dulu ya, diketahui berarti yang 22 itu kecepatan awal ya. Diketahui itu ya. Nah, P0 ingat ya, itu 22 meter per sekon. Lalu G adalah 10 meter per sekon kuadrat. T adalah 2 sekon. Ya, 2 sekon. Ditanya yang ditanyakan apa? A. Nih, ketinggian. Apa ketinggian?
H ya, H. H-nya berapa? H, ini H. Dan B apa? B. Kecepatannya P1. Ya, P1. P1 kecepatan sesaat. Jadi 2 pertanyaan. Ya. Kita jawab ya. Jawabnya di sini. Jawab. Ya, A. Ditanyakan berapa ketinggian dicapai. Jadi kalau kita melemparkan ke arus begini dengan kecepatan awal 22 dalam waktu 2 sekon ya. Nah, sampai di mana pada ketinggian berapa benda ya? Dan berapa kecepatannya gitu ya. Ingat persamaan H gimana? H sama dengan pi 0 T min setengah GT kuadrat. Ya, yang tadi H sama dengan masukkan pi 0-nya 22 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Jadi harga H itu 22 kan 44 dikurangi 2 kuadrat 4 kali 5 20 ya. Betul, 20 ya. 20 meter. Ya. 20 meter. Jadi dengan demikian H-nya itu 44 dikurang 24 meter. Tuh. Jadi dalam waktu 2 detik bola akan mencapai ketinggian 24 meter. Ya. Pi 0-nya 22. Jelas? Paham? Ya. Sekarang kita jawab untuk B. Untuk B. Berapa kecepatannya? Ya, pada ketinggian itu berapa kecepatannya? Jadi ketinggiannya 24 meter, berapa kecepatannya pada ketinggian 24 meter itu, ya? Nah, kita gunakan pi 1 pi 0 ya, pi 1 sama dengan pi 0 min GT. Jadi pi 1 pi 0-nya 22 dikurangi 10 kali T-nya 2. Jadi pi 1-nya 22 dikurangi 20. Jadi pi 1-nya 2 meter per sekon. Padahal kecepatan awal dari bawah 22. Ya. Nah, selama 2 detik kecepatannya tinggal 2 meter per sekon. Ini membuktikan bahwa kecepatan benda makin ke atas makin berkurang tadi ya. Tadi pada pendahuluan bahwa makin ke atas kecepatan benda makin berkurang. Kenapa makin berkurang? Karena melawan percepatan gravitasi bumi ya. Baik, itu nomor 1. Baik, sekarang kita beri contoh yang lain ya, nomor 2. Nah, sama sebetulnya nih soalnya kayak tadi, cuma beda angka. Sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berapa meter tinggi maksimum yang dicapai. Tinggi sejauh-jauhnya berapa, setinggi-tingginya berapa ya. Yang B-nya berapa detik waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum itu berapa detik ya. Nah, baik, kita bahas ya. Diketahui apa nih? 5 meter per sekon. Kecepatan awal pi 0 5 meter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya ditanya apa ditanya? Hak mak ya, hak maksimum. Hak maksimum. B, waktu untuk di titik maksimum ya, T mak gitu ya. Ada hak
Nah, ada H max artinya ketinggian maksimum, T max berarti tinggi untuk waktu untuk mencapai titik maksimum. Nah, jangan lupa untuk titik maksimum ya, bahwa pi-nya sudah habis. Pi-nya sudah habis. Jadi kalau benda dilemparkan ke atas ya, kita melempar benda ke atas, gitu ya. Nah, kecepatannya berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, akhirnya dia berhenti. Nah, di titik berhentilah itu yang disebut titik maksimum. Kecepatan benda sudah habis. Jadi itu pi1. Jadi pi1-nya adalah 0. Nah, nih. Ya, jadi berhenti di sini. pi1 0 berarti berhenti. Nah, gitu. Berhenti. Berhenti. Ya. Baik, kita jawab ya. Untuk nomor A jawab A. Nah, kita menggunakannya persamaannya yang gabungan ya. Gabungkan jadi persamaan H dengan persamaan pi1 kita gabungkan dapat persamaan pi1 kuadrat. Nah, ingat di GLBB pi1 kuadrat sama dengan pi0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, sama dengan pi0 kuadrat sini, pi0 kuadrat dikurang 2G kali H. Nah, jadi kalau di GLBB mah pi1 kuadrat sama dengan pi0 kuadrat ditambah 2AS dia. Maka di sini berlaku seperti ini. Baik, kita masukkan. Pi1-nya kan berhenti, jadi ini 0. Kemudian pi0-nya berapa? 5 kuadrat kan? 5 kuadrat dikurangi 2 kali G-nya 10 kali H. Kali H ya, kali H. Nah, gitu. Maka ini 0 sama dengan 25 min 20H. Pindah ke sini 20H-nya. 20H sama dengan 25. Jadi H-nya itu adalah 25 per 20. Jadi 5 per 4 ya. 5 per 4 alias 1,25 meter. 1,25 meter. Nah, ini H max. Ya, itulah H max. Jadi tinggi maksimumnya sejauh 1,25 meter. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan untuk titik maksimum ya. B-nya kita gunakan P1 P0 min GT. P1-nya 0, P0-nya 5, G-nya 10, T yang dicari. Jadi 10 T pindah ke sini. 10 kali T sama dengan 5. Jadi T adalah 5 dibagi 10. Jadi setengah detik atau setengah sekon ya, setengah sekon. Setengah sekon ya. Setengah sekon. Jadi ini berarti T-nya T mak ya. T-nya jadi T maksimum. T untuk mencapai titik maksimum dibutuhkan setengah sekon. Jadi tinggi maksimumnya sejauh 1,25 meter dan waktu yang dibutuhkannya setengah detik, setengah sekon ya. Baik. Nah, itulah anak-anakku tentang gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal paham? Udah paham semuanya? Mudah-mudahan ya. Bapak percaya anak-anak semua anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang haus dengan kemajuan, haus dengan ilmu ya. Pastinya saja ini sudah dipahami. Ya, oke. Kita nanti lanjut ke sesi berikutnya. Baik, selanjutnya gerak vertikal yang kedua, gerak bendanya yang kalau ke bawah.
Contohnya apa? Contohnya gerak itu air hujan ya ke bawah, atau gerak gerak benda-benda langit jatuh, atau kelapa jatuh dari pohonnya ya. Nah, gerak vertikal ke bawah tentu saja ya, geraknya karena ke bawah berarti searah, gerakan benda searah dengan percepatan gravitasi ya. Jadi yang pertama, gerak benda searah dengan percepatan gravitasi bumi. Tuh. Sekarang gravitasi bumi, maka kalau searah dengan percepatan gravitasi bumi, berarti kecepatan benda makin ke bawah makin bagaimana? Makin kecepatan benda makin ke bawah makin besar ya. Nah, jadi kecepatan benda makin ke bawah makin besar ya, itu makin besar. Nah, contohnya misalnya ini bola, contoh nih di titik 0, ini titik 0 ya, jatuhkan ke bawah, ini pusat bumi ya, ini titik 0, berarti ini kecepatan 0, P0, kemudian ini titik 1, ini bumi titik 1, berarti ini P1, dan ini ketinggiannya, berarti ini H, tuh, ya. Maka kita ambil yang pertama adalah ketinggian. Maka H, kalau tadi P0T itu kan, tadi H adalah P0T dikurang setengah GT kuadrat. Kalau sekarang karena searah berarti ditambah setengah GT kuadrat. Itu ketinggian. Yang kedua, kecepatan saat. Nah, kalau kecepatan makin ke bawah makin cepat, maka persamaannya analogi dari tadi, P1, ayo, P1 sama dengan P0, kalau tadi dikurang sekarang ditambah GT. Itu ya. Yang ketiga ada lagi P1 kuadrat P0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Tuh ya, inilah persamaan-persamaannya. Itulah persamaan-persamaannya ya. Baik, bagaimana? Sudah paham? Baik, anak-anak semua, ini untuk yang kedua, persamaan-persamaannya bisa kalian pahami? Ya, untuk ketinggian, kalau tadi gerak ke atas H P0T min setengah GT kuadrat, sekarang P0T karena geraknya ke bawah. Jadi kalau ke atas min, kalau ke bawah plus. Kenapa? Karena searah. Ini juga sama. P1 P0 plus GT ya. Kemudian P1 ini kalau ini dari mana persamaan ini didapat dengan, nah ini mengkolaborasikan persamaan ketinggian dengan persamaan ini, maka jadilah yang ini ya, persamaan ini dengan ini dikolaborasikan itu, maka jadilah persamaan ini ya, jelas ya. Nah, sekarang kita berikan contoh soal ya untuk penerapan mengaplikasikan
untuk mengaplikasikan konsep gerak vertikal ke bawah. Ya. Nah, itu tentang gerak vertikal ke bawah. Nanti Bapak berikan soal-soalnya ya. Nanti kalian kerjakan. Ya, analogi dari sini juga ada nanti soalnya, tapi Bapak akan berupa tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada gerak jatuh bebas yang ketiga. Anak-anakku, bahwa gerak vertikal ke bawah ada dua macam. Ada yang digerakkan begini ya, dengan kecepatan awal tadi, seperti tadi yang B ya. Namun ada pula yang jatuh sendiri ya, seperti kelapa jatuh dari pohonnya ya, lalu mangga jatuh dari pohonnya, kemudian jatuhnya air hujan dari langit ke bumi. Itu adalah contoh-contoh tanpa kecepatan awal. Jadi contoh-contoh benda yang bergerak jatuh bebas. Jadi kesimpulannya apa? Benda yang bergerak jatuh bebas adalah benda yang kecepatan awalnya atau tanpa kecepatan awal, atau kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Jadi adalah gerak benda vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, tanpa kecepatan awal, tanpa kecepatan awal. Jadi di sini pi nolnya ya 0, pi nolnya 0 tanpa kecepatan awal ya. Nah, maka persamaannya untuk yang satu ketinggian ya, berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Kan pi nolnya 0, tidak ada nolnya kan ya, tidak ada nolnya. Jadi pi nolnya 0, maka tinggal setengah GT kuadrat. Yang kedua kecepatan. Nah, di sini pi 1, pi 0, pi 0-nya enggak ada kan? Pi 0 adalah tinggal G kali T. Yang ketiga gabungan tadi, pi 1 adalah pi 0 tambah 2G, berarti tinggal 2G pi 1 kuadrat 2GH tuh. Nah, inilah persamaan pada gerak jatuh bebas ya. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda vertikal ke bawah dan tanpa kecepatan awal ya. Nah, contohnya, contoh 1. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya setinggi 80 meter. Tentu saja kita pakai G-nya, G 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukan A, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di bumi. B, kecepatan kelapa saat membentur bumi. Anakku, bahwa contoh yang ini untuk contoh gerak jatuh bebas.
Nih contohnya, sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya setinggi 80 meter. Pohonnya tinggi sekali, 80 meter di atas bumi, ya. 80 meter itu dari atas bumi. Nah, G-nya jangan lupa kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bayangkan kelapa jatuh dari pohonnya tanpa diberikan kecepatan awal, ya, jatuhnya dengan sendirinya. Baik, ya, jatuh sendirinya. Nah, yang pertama pertanyaannya, berapa detik dari tadi jatuh sampai bumi? Berapa detik waktu yang dibutuhkan? Yang kedua, berapa kecepatan kelapa saat membentur bumi? Ya, baik. Nah, di sini diketahui. Nah, apa? Nih, H 80 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan A, ditanya A, apa A? T. B, tanya pi 1. Nah, tanya pi 1. Jawab, ya. Jawab A. Ya, kita cari T pakai H, ya. Nah, pakai tadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka gimana? Hanya udah ada. Paham tidak? Ya, kalau yang tidak paham, ya ada misalnya ada kurang mengerti atau kurang paham, ya. Silakan Anda chat langsung ke nomor WA Bapak, ya. Jadi silakan tanyakan, japri sajalah lewat WA. Sekarang kecepatannya untuk B, jawaban B. Nah, kita punya P1 kuadrat sama dengan 2G kali H, 2GH. Maka P1 adalah akar 2GH. Maka P1 adalah 2 kali 10 kali 80. Jadi P1 sama dengan 20.600 kan? Akar 1.600 sama dengan 40 meter per sekon. Ya, itu 40 meter per sekon, ya. Jadi tadi sekali lagi saya ulang, kelapa jatuh bebas dari pohonnya setinggi 80 meter, kecepatan saat membentur bumi 40 meter per sekon. Ayo, gimana? Jelas, ya? Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya, bisa dengan daya serap yang tinggi, ya. Sudah paham, sudah mengerti. Baiklah anak-anakku, sebelumnya nanti Bapak memberikan tugas, ya, soal-soal untuk pengembangan diri, soal tugas, ya. Silakan Anda kerjakan, kemudian dicatat di buku catatan, kerjakan, kemudian dilaporkan melalui classroom saja, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang gerak vertikal, ya. Mudah-mudahan selamanya Anda semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, ya. Tetap semangat pagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.